Wah, Kuwait tiba-tiba ganti uji coba lawan Suriah. Timnas Indonesia dikabarkan malah dapat untung besar. Kira-kira keuntungan apa yang didapat Timnas Indonesia? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, sampai disorot David Beckham, Eliano Reijenders dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, datangkan Dirtek kelas dunia. Media asing sampai bilang begini, kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kuwait ganti uji coba lawan Suriah, Timnas Indonesia untung besar. Drama besar kembali mewarnai dunia sepak bola Asia ketika Kuwait secara mengejutkan membatalkan laga uji coba melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Keputusan itu datang begitu mendadak, seakan petir menyambar di siang bolong, membuat publik sepak bola tanah air terperanjat. Padahal, laga ini sudah dipersiapkan dengan matang sebagai bagian dari rangkaian persiapan skuad Garuda menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bahkan telah mengkonfirmasi bahwa pembatalan dilakukan melalui surat resmi dari Kuwait. Lebih menyejutkan lagi, Kuwait tidak hanya membatalkan laga kontra Indonesia, tetapi juga membatalkan rencana pertandingan lain, termasuk melawan Uni Emirat Arab. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keputusan Kuwait benar-benar dramatis, mendadak dan jauh dari kata profesional. Namun, situasi menjadi semakin panas ketika Kuwait tiba-tiba mengumumkan akan bertanding melawan Suriah pada tanggal 8 September 2025 di Qatar. Keputusan yang seperti twist dalam sebuah cerita ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa Kuwait berani membatalkan laga melawan Indonesia, tetapi malah dengan cepat menjadwalkan laga kontra Suriah? Apakah ada alasan diplomatik, teknis, atau sekedar keputusan sepihak yang tidak menghargai komitmen awal? Tindakan ini jelas menciptakan kegaduhan diplomatik dan memicu reaksi keras dari publik serta Federasi Sepak Bola Indonesia yang merasa dikhianati. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak tinggal diam. PSSI langsung bergerak cepat dengan mengajukan protes resmi kepada AFC atas keputusan sepihak Kuwait. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau diperlakukan semena-mena dalam percaturan sepak bola internasional. Tidak hanya itu, PSSI juga sigap mencari pengganti untuk menjaga agenda FIFA Matchday tetap berjalan. Taiwan atau Chinese Taipei pun dipastikan menjadi lawan baru Indonesia pada 5 September di Stadion Gelora Tom Bung Tomo, Surabaya. Kemudian skuad Garuda tetap akan menjalani laga melawan Lebanon pada 8 September di stadion yang sama. Dengan demikian, persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap terjaga meskipun ada gangguan dari pembatalan sepihak Kuwait. Dari sudut pandang aturan internasional, tindakan Kuwait bisa saja berbuntut panjang. FIFA maupun AFC memiliki regulasi tegas soal pembatalan sepihak. Jika dianggap melanggar, maka Kuwait berpotensi dinyatakan kalah WO atau walk over. Artinya, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan berupa tambahan poin FIFA tanpa harus turun ke lapangan. Bayangkan Garuda memperoleh poin gratis seolah memenangkan pertandingan. Sementara Kuwait justru kehilangan reputasi dan dihantam sanksi. Lebih dari itu, Kuwait juga bisa dikenai denda finansial, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Kuwait sempat didenda sebesar 10.000 CHF atau sekitar 204 juta rupiah dan dinyatakan kalah WO karena pelanggaran administrasi. Artinya, bukan mustahil skenario serupa kembali menimpa mereka. Jika benar Kuwait terbukti melakukan pelanggaran, maka Indonesia bisa menjadi pihak yang paling diuntungkan. Ranking FIFA Garuda bisa naik, persiapan tetap terjaga dengan adanya lawan pengganti, dan secara diplomatik, PSSI menunjukkan taringnya. Sebaliknya, Kuwait akan menanggung malu di mata dunia sepak bola internasional, dengan reputasi tercoreng dan potensi kerugian finansial akibat denda.
Situasi ini benar-benar menjadi plot twist yang sulit dipercaya. Di tengah persiapan menuju Piala Dunia, Indonesia mendapat hadiah poin FIFA, sementara Kuwait terjerembab dalam kontroversi yang mereka buat sendiri. Kisah ini pun sontak menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen dan pecinta sepak bola. Ada yang geram, ada yang menertawakan, dan ada pula yang justru melihat sisi positif bahwa Indonesia bisa diuntungkan. Bagaimanapun juga, drama internasional seperti ini menegaskan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di atas lapangan, melainkan juga arena tarik ulur kepentingan dan keputusan yang bisa berujung kontroversi besar. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pembatalan sepihak seperti ini seharusnya dikenai sanksi tegas dari FIFA? Apakah tambahan poin tak terduga ini adil buat timnas Indonesia? Atau justru kalian melihat ada celah manipulasi dalam skenario ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara publik bisa menjadi dorongan agar PSSI semakin tegas memperjuangkan hak timnas Indonesia di panggung internasional. Aliano Reijnders lebih pilih Persib Bandung. Benar-benar di luar dugaan, publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar transfer Aliano Reijnders, penyerang sayap timnas Indonesia yang sebelumnya merumput di Belanda bersama PEC Zwolle. Alih-alih tetap bertahan di Eropa untuk menimba pengalaman yang lebih kompetitif, Aliano justru memilih bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ini pertama kali mencuat lewat laporan media Belanda, De Stentor, yang menyebut bahwa Aliano bahkan tidak mengikuti sesi latihan PEC Zwolle karena fokus menyelesaikan kepindahannya ke klub asal Jawa Barat tersebut. Sebuah langkah mengejutkan, yang sekaligus memunculkan tanda tanya besar di kalangan fans Garuda mengapa seorang pemain yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung timnas lewat pengalaman Eropa justru memilih pulang lebih cepat ke kompetisi domestik. Dalam beberapa musim terakhir, Aliano memang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah arahan Henry van der Vecht di PEC Zwolle. Padahal sejak 2016 ia merupakan produk asli akademi klub tersebut. Tercatat ia sudah tampil sebanyak 113 kali di semua ajang dengan torehan 7 gol dan 7 assist. Namun dari total 6.614 menit bermain itu, kontribusinya dianggap belum cukup untuk membuatnya menjadi pilihan utama. Situasi inilah yang membuka peluang bagi Persib Bandung untuk bergerak cepat mengamankan tanda tangannya meski ia masih terikat kontrak hingga 2027. Persaingan ketat di Eropa tampaknya menjadi salah satu faktor yang membuat Aliano mencari tempat baru untuk lebih banyak mendapatkan menit bermain. Namun, keputusan Aliano tetap memicu perdebatan sengit. Banyak fans timnas Indonesia yang awalnya berharap ia bisa terus mengasah kemampuannya di Eropa dengan harapan pengalaman bermain di level kompetitif tinggi akan membawa dampak positif saat membela Garuda, alih-alih berkembang di lingkungan yang lebih profesional. Aliano kini harus beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang masih penuh dengan tantangan klasik rusuh antar supporter, ketidakadilan wasit, hingga tata kelola liga yang sering kali jadi sorotan. Bagi sebagian fans, langkah ini terasa seperti kemunduran, meski di sisi lain ada juga yang melihatnya sebagai peluang emas bagi Liga Indonesia untuk meningkatkan kualitas. Persib Bandung sendiri tentu menyambut dengan tangan terbuka. Sebagai klub besar dengan basis supporter yang masif, kehadiran Aliano diyakini akan menambah daya dobrak Maung Bandung di BRI Liga 1 musim 2025-2026. Pelatih Bojan Hodak pasti berharap pengalaman Aliano di Belanda bisa memberi warna baru bagi tim, terutama di sektor sayap yang sering menjadi kelemahan. Namun, apakah ekspektasi itu akan sejalan dengan kenyataan di lapangan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang menarik, kehadiran Aliano di kompetisi domestik juga membawa kita pada komentar yang pernah dilontarkan oleh legenda dunia David Beckham saat berkunjung ke Indonesia. Beckham menilai Indonesia punya potensi besar dalam sepak bola, terutama dengan dukungan supporter yang luar biasa. Namun ia juga menyoroti tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari manajemen kompetisi yang belum rapi, kualitas infrastruktur, hingga masalah kedisiplinan di lapangan. Apa yang dikatakan Beckham beberapa tahun lalu seakan kembali relevan dengan situasi sekarang. Ketika seorang pemain naturalisasi yang lahir dan besar di Eropa justru memilih untuk menguji dirinya di kompetisi Indonesia.
Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran Eliano di Persib bisa menjadi magnet untuk menaikkan pamor liga sekaligus motivasi bagi pemain lokal. Namun di sisi lain, banyak yang khawatir kariernya tidak berkembang maksimal jika terus bergelut dengan problem klasik liga domestik. Harapan agar ia tetap bisa menjadi tulang punggung timnas tentu masih ada, tapi jalan yang dipilih Eliano kali ini penuh risiko. Sekarang pertanyaannya adalah apakah keputusan Eliano Rangers bergabung dengan Persib Bandung merupakan langkah tepat atau justru kesalahan besar? Apakah bermain di Liga Indonesia bisa membuatnya lebih matang atau justru meredupkan potensinya sebagai pemain timnas? Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Eliano akan mengangkat pamor sepak bola Indonesia atau justru membuatnya kehilangan kesempatan emas di Eropa? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk menilai langkah besar ini. Korea Selatan datang dengan kekuatan penuh di kualifikasi Piala Asia U23. Korea Selatan kembali menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2026. Bagaimana tidak, mereka datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh membawa 23 pemain muda terbaik yang siap bertarung di grup J. Bagi timnas Indonesia U23, ini jelas bukan kabar yang bisa dianggap enteng. Lawan yang dihadapi kali ini bukan sekadar tim biasa, melainkan salah satu kekuatan terbesar di Asia yang punya reputasi panjang dalam melahirkan talenta kelas dunia. Di bawah arahan pelatih Lee Min-sang, Korea Selatan tampak sangat serius mempersiapkan diri. Skuad mereka terdiri dari pemain-pemain kelahiran 2003 dan 2004 dengan kombinasi yang seimbang antara bakat, energi muda, serta pengalaman bermain di level kompetitif tinggi. Dari 23 nama yang dibawa, ada satu sosok yang paling mencuri perhatian, yakni Kim Ji-soo. Bek muda berusia 20 tahun ini tengah berkarier bersama FC Kaiserslautern di Bundesliga 2 Jerman. Kehadirannya menjadi bukti bahwa Korsel benar-benar tidak main-main dalam menghadapi turnamen ini, termasuk ketika harus berjumpa timnas Indonesia U23 pada laga pamungkas grup. Selain Kim Ji-soo, ada sederet nama lain yang patut diwaspadai oleh skuad Garuda Muda. Kang Sang-yeon yang bermain untuk Jeonbuk Hyundai dikenal sebagai pemain serba bisa dengan mobilitas tinggi. Lalu ada Lee Seung-won dari Gimcheon Sangmu yang punya pengalaman besar di level junior, bahkan sempat menjadi kapten Korsel U20 di Piala Dunia U20. Tidak ketinggalan Hwang Do-yeon dari FC Seoul yang punya kemampuan bertahan solid dan membaca permainan dengan baik. Ketiga pemain ini rutin tampil di Kali 1 yang notabene menjadi liga terbaik di Asia, sehingga kualitas dan mental bertanding mereka jelas bukan main-main. Menariknya, meskipun datang dengan kekuatan penuh, hasil uji coba Korsel pada Juni 2025 lalu justru tidak terlalu menggembirakan. Mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 dan kalah 0-2 dari Australia U23 dalam 2 laga persahabatan. Namun hasil itu tak serta-merta membuat ancaman Korsel berkurang. Justru bisa jadi mereka belajar banyak dari pengalaman tersebut untuk tampil lebih tajam di ajang kualifikasi ini. Artinya, Indonesia harus tetap waspada karena Korsel pasti datang dengan semangat tinggi dan tekad membalas kekecewaan di turnamen sebelumnya. Ya, kekecewaan itu masih membekas. Pada Piala Asia U23 2024, Korea Selatan harus tersingkir di perempat final setelah kalah dramatis lewat adu penalti dari timnas Indonesia U23. Kekalahan itu jelas menyakitkan bagi mereka, sekaligus menjadi titik balik untuk menatap ajang kali ini. Tidak mengherankan jika laga terakhir grup J melawan Indonesia pada 9 September 2025 nanti akan menjadi momen yang sangat emosional bagi Korsel. Mereka ingin membalas dendam sementara Indonesia tentu tidak mau menyerah begitu saja, apalagi bermain di hadapan publik sendiri. Di sisi lain, perjalanan Korsel di grup J dimulai dengan laga melawan Makau pada 3 September, lalu berlanjut menghadapi Laos pada 6 September. Secara di atas kertas, Korsel diprediksi akan melibas kedua lawan tersebut tanpa kesulitan berarti. Dengan demikian, duel penentuan melawan Indonesia bisa saja menjadi laga hidup mati bagi kedua tim.
Skenario ini semakin menambah bumbu drama pada pertemuan antara Garuda Muda dan Taguk Warriors di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini pertanyaannya adalah, apakah timnas Indonesia U23 mampu kembali mengulang kejutan 2 tahun lalu? Atau justru Korea Selatan yang kali ini akan menunjukkan kelasnya dan membuktikan bahwa mereka masih salah satu kekuatan terbesar di Asia? Bagaimana menurut kalian, apakah Garuda Muda punya peluang besar untuk kembali membuat sejarah? Atau justru Korsel yang akan membalas luka lama dengan membawa pulang kemenangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Otak Belanda di timnas Indonesia jadi sorotan asing. Penunjukan Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik baru PSSI menjadi babak baru yang benar-benar menyita perhatian publik sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimana tidak, kehadiran Zwiers semakin melengkapi dominasi sosok-sosok asal Belanda di tubuh timnas Indonesia. Media asing bahkan mulai menyoroti bagaimana otak Belanda kini mengendalikan arah pengembangan sepak bola Indonesia. Akun sepak bola Asia Tenggara @saanbal secara gamblang menulis di media sosial mereka, pengaruh Belanda yang kuat membentuk masa depan sepak bola Indonesia. Sebuah pernyataan yang memperlihatkan bahwa sorotan dunia internasional tengah tertuju pada strategi besar PSSI. Jika ditarik ke belakang, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Belanda memiliki ikatan sejarah panjang dengan Indonesia, termasuk dalam dunia sepak bola. Hal ini seolah berulang dalam format yang lebih profesional sekarang ketika deretan nama besar asal Belanda resmi dipercaya memimpin berbagai level tim nasional. Patrick Kluivert, legenda Barcelona, kini menahkodai timnas Indonesia senior. Gerald van den Burg ditunjuk sebagai pelatih timnas U23, sementara Frank van Kempen memegang kendali timnas U20. Bahkan di posisi pemandu bakat hadir sosok Simon Tahamata yang punya reputasi besar di Eropa. Belum berhenti sampai di sana, Jordi Cruyff, anak dari mendiang Johan Cruyff, juga dipercaya sebagai penasihat teknik. Kehadiran Zwiers sebagai direktur teknik bisa dibilang adalah puzzle terakhir yang melengkapi gambaran Belanda Connection di sepak bola Indonesia. Tugasnya bukan main-main, ia akan menjadi otak utama dalam menyinergikan semua level dari U17 hingga senior agar berjalan dengan satu visi. Nova Arianto, pelatih timnas U17, bahkan menyambut hangat kehadiran Zwiers. Menurutnya ini adalah momentum untuk benar-benar membangun kesinambungan antara bakat muda hingga pemain matang di timnas. Dari perspektif luar negeri, apa yang dilakukan Indonesia bisa disebut langkah berani sekaligus unik. Tidak banyak negara Asia Tenggara yang berani sepenuhnya menyerahkan otak sepak bola mereka kepada satu kultur sepak bola tertentu. Jika Jepang terkenal dengan filosofi samurai spirit dan Korea Selatan dikenal dengan etos kerja serta kedisiplinan militeristik, maka Indonesia kini mencoba membentuk identitasnya dengan meminjam pengetahuan serta pengalaman panjang Belanda. Tentu keberhasilan program ini masih harus dibuktikan, namun perhatian internasional sudah mulai menilai bahwa Indonesia tidak lagi bermain-main dalam membangun masa depan sepak bolanya. Namun langkah besar ini juga menimbulkan tanda tanya di kalangan fans. Ada yang optimis bahwa dengan pola pikir Eropa, Indonesia akan bisa melompat jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Tapi ada pula yang skeptis menganggap bahwa masalah utama sepak bola Indonesia tidak hanya terletak pada kualitas pelatih atau program latihan, melainkan juga pada mentalitas, infrastruktur, dan manajemen kompetisi lokal. Seperti kata David Beckham ketika berkunjung ke Indonesia beberapa tahun lalu, potensi sepak bola Indonesia sangat besar, tapi tanpa perbaikan serius di level domestik, potensi itu akan sulit meledak. Dengan segala pro dan kontra ini, yang jelas Indonesia kini tengah menjadi laboratorium sepak bola baru di Asia. Perpaduan kultur lokal dengan filosofi Belanda akan menghasilkan sesuatu yang patut dinantikan. Apakah otak Belanda ini akan benar-benar membawa Garuda terbang tinggi di kancah dunia? Atau justru hanya menjadi eksperimen mahal yang tak sesuai ekspektasi? Bagaimana menurut kalian, apakah langkah PSSI menghadirkan dominasi sosok-sosok Belanda ini akan benar-benar membangun masa depan sepak bola Indonesia? Atau seharusnya kita lebih banyak mempercayakan posisi penting kepada pelatih lokal? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ivar Jenner sudah pulih dari cedera.
Kabar baik datang dari salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner. Setelah sempat mengalami cedera yang membuatnya diragukan bisa membela Garuda Muda, gelandang berusia 21 tahun itu kini dikabarkan sudah kembali merumput bersama klubnya, Jong Utrecht. Publik sepak bola tanah air pun dibuat penasaran. Apakah pulihnya Ivar Jenner membuka peluang baginya untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U230 2026 yang akan berlangsung pada awal September mendatang? Dalam laga Jong Utrecht melawan Ajax U21 di pekan ketiga Liga 2 Belanda 2025-2026, Ivar Jenner sudah kembali bermain meski hanya tampil 5 menit. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 menggantikan Marcien Gadari dan Jong Utrecht berhasil menang dengan skor tipis 4-3. Walaupun menit bermainnya masih terbatas, fakta bahwa ia kembali merasakan atmosfer pertandingan resmi menjadi sinyal positif bagi kondisi fisiknya. Sebelumnya, kabar yang beredar sempat mengecewakan para pendukung Garuda Muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 22 Agustus 2025 menyebut bahwa Ivar Jenner tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23 karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Erick menyampaikan bahwa risiko memainkan Ivar terlalu dini bisa membahayakan proses penyembuhannya, sehingga keputusan awalnya adalah tidak memanggil sang gelandang ke dalam skuad. Pernyataan itu sempat menimbulkan rasa kecewa, mengingat Ivar adalah salah satu kunci permainan Indonesia di lini tengah. Namun kabar berbeda datang dari Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Dalam beberapa kesempatan, Sumarji menegaskan bahwa Ivar Jenner tetap masuk daftar panggil untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bahkan ia menyebut Ivar bersama pemain diaspora lainnya seperti Dion Marks dan Rafael Struijk sudah dijadwalkan tiba di Indonesia pada 25 Agustus 2025. Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar apakah Ivar benar-benar akan memperkuat Garuda Muda meski baru saja pulih dari cedera. Jika Ivar Jenner benar-benar bergabung, hal ini tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia U23. Dengan tinggi badan 188 cm, Ivar memiliki keunggulan fisik yang jarang dimiliki pemain Asia Tenggara. Lebih dari itu, visi bermain, distribusi bola, dan ketenangannya di lini tengah menjadikannya motor serangan sekaligus penyeimbang permainan. Dalam laga-laga penting, kehadirannya bisa menjadi pembeda. Apalagi kualifikasi Piala Asia U23 2026 memiliki regulasi yang ketat di mana hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke putaran final. Artinya, Indonesia tidak boleh kehilangan poin dan butuh kekuatan penuh untuk bisa bersaing. Tenaga Ivar Jenner tentu sangat dibutuhkan untuk mengawal lini sentral dan memberi stabilitas dalam permainan Garuda Muda. Dengan dukungan pemain-pemain muda potensial lainnya, peluang Indonesia untuk menembus Piala Asia U23 semakin terbuka. Meski begitu masih ada teka-teki apakah Ivar akan benar-benar dimainkan atau hanya ikut serta untuk memberi dukungan moral kepada tim. Pelatih Gerald van den Burg pasti akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan mengingat cedera yang baru saja pulih berpotensi kambuh jika dipaksakan. Namun tidak bisa dipungkiri hanya dengan kehadiran Ivar di dalam skuad, semangat juang para pemain Garuda Muda pasti akan meningkat. Kini publik sepak bola Indonesia menantikan kabar resmi dari PSSI terkait status Ivar Jenner. Apakah ia akan diturunkan langsung di laga kualifikasi atau hanya menjadi bagian dari skuad untuk menambah kekuatan moral? Yang jelas, pulihnya Ivar menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Pertanyaannya, menurut kamu apakah Ivar Jenner sebaiknya langsung dimainkan demi memperkuat timnas U23 atau lebih baik dipulihkan total dulu agar tidak memperburuk kondisi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Biliano Jonathans beri klarifikasi lebih memilih bela timnas Indonesia. Biliano Jonathans, penyerang muda berbakat FC Utrecht, baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik keputusannya untuk membela timnas Indonesia dalam karier internasionalnya. Pemain berusia 20 tahun ini sejatinya juga mendapatkan panggilan untuk membela timnas U21 Belanda yang kini mulai bertanding di kualifikasi Piala Eropa U21 2027.
Namun Miliano dengan mantap memilih Indonesia sebagai pelabuhan karier internasionalnya, sebuah keputusan yang membuat banyak penggemar sepak bola tanah air penasaran sekaligus bangga. Keputusan Miliano untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukan tanpa dasar. Ex-pemain Vitesse Arnhem ini memenuhi syarat membela Garuda melalui jalur kakeknya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Lebih menarik lagi, nama belakang Jonathan sendiri merupakan salah satu dari 12 marga pendiri kota Depok, menambah kedekatan historis dan emosional sang pemain dengan tanah leluhurnya. Hal ini tentu membuat keputusan Miliano bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah yang syarat makna bagi identitas dan akar keluarganya. Dalam wawancara dengan laman resmi klubnya, Miliano Jonathans menjelaskan bahwa alasan utama memilih timnas Indonesia adalah kesempatan untuk menjalani petualangan baru. Saya telah membuat keputusan internasional untuk bermain bagi Indonesia. Ini adalah petualangan yang benar-benar baru bagi saya dan saya tak sabar untuk memulainya, ungkap Miliano dengan antusias. Keinginan untuk mencoba pengalaman baru ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Miliano mengambil keputusan besar dalam kariernya, meski ia bisa saja memilih jalur yang lebih mudah di Belanda. Keputusan Miliano pun melalui pertimbangan matang bersama keluarga. Ia mengaku telah berkonsultasi dengan kedua orang tuanya sebelum resmi memilih timnas Indonesia. Dorongan hati menjadi faktor utama yang memperkuat keyakinannya. Saya terutama membicarakannya dengan orang tua saya. Tentu saja, saya juga berbicara dengan orang-orang terdekat saya. Pada akhirnya, hati saya mendukung Indonesia dan itulah alasan saya membuat keputusan ini, kata Miliano. Konsultasi keluarga ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara aspirasi pribadi dan dukungan keluarga dalam menentukan jalur karier internasional seorang pemain muda. Selain faktor emosional dan keluarga, pengalaman ayahnya juga menjadi inspirasi tersendiri. Sang ayah yang berasal dari Depok menceritakan pengalaman menonton pertandingan di Indonesia yang penuh atmosfer meriah. Cerita tersebut membuat Miliano semakin penasaran dan antusias untuk membela Garuda. Ayah saya menonton pertandingan beberapa bulan yang lalu dan pulang dengan sangat antusias. Katanya sepak bola di sana sangat meriah dan tidak bisa dibandingkan dengan Belanda. Jadi, saya sangat penasaran seperti apa nanti, ujarnya. Dorongan ini memperkuat motivasi Miliano untuk menjajal atmosfer sepak bola Indonesia yang unik dan berbeda dari pengalaman Eropa. Keputusan Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentunya menjadi berita menggembirakan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Tidak hanya menambah kualitas skuad, tetapi juga membawa cerita inspiratif tentang ikatan keluarga, sejarah, dan keberanian mengambil keputusan besar untuk petualangan baru. Bagi fans Garuda, ini menjadi momen untuk menantikan debut sang pemain di lapangan hijau, sekaligus menulis opini dan prediksi mereka di kolom komentar. Apakah Miliano akan menjadi sosok yang mengubah wajah timnas Indonesia? Bagaimana atmosfer laga nanti memengaruhi performanya? Semua pertanyaan ini tentu menambah rasa penasaran sekaligus antusiasme penggemar menjelang laga-laga internasional berikutnya. Dengan segala pertimbangan hati, keluarga, dan pengalaman personal, Miliano Jonathans kini resmi menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia. Keputusan ini menegaskan bahwa bagi seorang pemain muda, membela negara yang memiliki makna emosional dan sejarah keluarga bisa menjadi motivasi kuat lebih dari sekadar popularitas atau prestise Eropa. Fans Garuda kini punya alasan lebih untuk mendukung penuh sambil menantikan debut penuh semangat dari penyerang muda berbakat ini di skuad Garuda. Teka-teki klub baru Tom Haye mulai terbongkar. Kabar terbaru dari bursa transfer Super League 2025-2026 membuat publik sepak bola tanah air penasaran, terutama para penggemar Persib Bandung. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Maung Bandung serius memburu tanda tangan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, yang saat ini berstatus tanpa klub. Sebelumnya, nama Haye lebih santer dikaitkan dengan Persija Jakarta, namun negosiasi antara kedua pihak dilaporkan gagal karena tak mencapai kesepakatan kontrak. Kini Persib muncul sebagai kandidat kuat untuk mengamankan jasa ex-pemain Almer City tersebut, membuka teka-teki klub baru yang akan menjadi pelabuhan Haye berikutnya.
Kabar ini semakin diperkuat oleh bocoran akun sepak bola @transfernews_ft1 yang menyebut bahwa Persib Bandung sudah mengambil inisiatif untuk mendekati sang pemain. BREAKINGNEWS dilansir dari @seasiagoal, dua tim besar Indonesia dan Thailand, yakni Persib Bandung dan Bangkok United, tertarik untuk mendatangkan punggawa timnas Indonesia, Tom Haye. Saat ini berstatus tanpa klub. Kemanakah sang pemain akan berlabuh? Dan apakah tetap bermain di luar Indonesia? Atau sudah waktunya mengikuti jejak rekan timnas seperti Jordi Amat? Tulis akun tersebut pada Jumat, 22 Agustus 2025. Pernyataan ini jelas menimbulkan spekulasi hangat di kalangan fans Garuda dan pecinta sepak bola domestik. Persaingan untuk mendapatkan Haye jelas tidak mudah. Bangkok United dari Thailand juga disebut-sebut serius membidik gelandang bertahan berusia 30 tahun tersebut. Klub Thailand itu memiliki keuntungan tersendiri karena diperkuat Pratama Arhan, yang bisa menjadi magnet bagi rekan setimnya di timnas Indonesia. Selain itu, Thai League dianggap memiliki level kompetisi yang cukup tinggi, sehingga Haye bisa mempertimbangkan aspek pengembangan karier di luar negeri. Meski begitu, peluang Persib Bandung tetap terbuka lebar, mengingat status Haye yang bebas transfer memungkinkan klub merekrutnya tanpa biaya transfer tambahan. Spekulasi kedatangan Tom Haye ke Bandung semakin menguat setelah unggahan resmi Persib Bandung di Instagram pada 26 Agustus 2025. Dalam video tersebut terdengar lagu Tanah Air dan terlihat bendera Belanda serta Indonesia berdampingan. Simbol ini diyakini menjadi isyarat bahwa pemain baru Persib memiliki darah Belanda Indonesia yang langsung mengarah pada sosok Tom Haye. Unggahan tersebut semakin memanaskan rumor dan membuat penggemar Maung Bandung menaruh harapan besar akan kedatangan gelandang yang dikenal sebagai El Profesor ini. Tom Haye sendiri memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia sepak bola Eropa. Lahir di Amsterdam pada 9 Februari 1995, ia menimba ilmu di Akademi AZ Alkmaar sejak 2006 hingga promosi ke tim utama pada 2012. Selama 4 musim bersama AZ Alkmaar, Haye tampil 73 kali dengan torehan 2 gol dan 5 assist. Kariernya kemudian berlanjut ke Willem II, Lecce di Italia, ADO Den Haag, NAC Breda, hingga bersinar bersama Heerenveen pada 2022-2024. Musim terakhirnya di Almere City berakhir pada 1 Juli 2025, dan sejak itu Haye masih tanpa klub, menjadikannya incaran 2 klub besar Asia Tenggara. Di level internasional, Haye pernah meraih kesuksesan bersama timnas Belanda U17 sebelum akhirnya memutuskan berganti kewarganegaraan menjadi WNI pada Maret 2024. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Haye sudah mencatatkan 13 caps dengan 2 gol, memainkan peran penting di lini tengah dan dijuluki El Profesor karena kemampuannya mengatur tempo permainan. Kehadirannya di skuad Garuda menambah dimensi strategi bagi pelatih, dan keahliannya di lapangan tengah membuatnya menjadi target utama bagi klub-klub besar Indonesia. Selain kariernya, kehidupan pribadi Haye juga menarik perhatian publik. Ia bertunangan dengan Bibet Cherifah dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Dengan tinggi 187 cm dan kaki dominan kanan, Haye dianggap sebagai gelandang modern yang mampu bertahan sekaligus mendistribusikan bola dengan presisi. Nilai pasarnya saat ini sekitar 17,38 miliar, jauh menurun dari musim sebelumnya di Heerenveen, namun pengalaman Eropa tetap membuatnya menjadi aset berharga bagi Persib Bandung. Jika transfer ini benar terrealisasi, kehadiran Tom Haye diyakini akan menjadi kunci baru di lini tengah Persib Bandung, menambah keseimbangan tim dan memperkuat peluang Maung Bandung bersaing di Super League. Rumor ini jelas membuat supporter Persib menaruh harapan besar, sementara para fans sepak bola tanah air menunggu dengan antusias siapa yang akan memenangkan pemburuan pemain berbakat ini. Kehadiran Haye menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti. Dan kolom komentar pun siap dipenuhi pendapat dan prediksi dari penggemar mengenai klub baru yang akan menjadi pelabuhan gelandang timnas Indonesia ini.